lagi dengan saya Eriania Reva NIM 18041616025 semester 6 jurusan Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ide bisnis abad 21 dengan mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Ibu Riah Ukur Ginting MSc. E-bisnis atau elektronik bisnis adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan cara memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi yang merambah di dunia bisnis internal maupun melingkupi sistem pendidikan, pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas, sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi, pada masa sekarang hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web, memanfaatkan jasa internet. Pada abad 21 ini, tentu saja perkembangan teknologi menjadi semakin tinggi. Dari sinilah sebuah bisnis harus bisa memanfaatkan apa yang sudah berjalan. Karena memang dengan adanya perkembangan zaman, bisnis secara online bisa dikembangkan lebih mudah. Maka dari itu kita menggunakan sosial media marketing mendapatkan optimasi pemasaran yang maksimal, bisa menggunakan pemanfaatan media sosial melalui media sosial, maka sebuah bisnis online akan lebih terkenal seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi lainnya. Pada kenyataannya, melakukan pemasaran sebuah produk atau jasa pada media sosial akan meningkatkan penjualan. Namun, tentu saja ada sebuah tantangan yang dihadapi seperti halnya pesaing yang ketat. Pada sebuah media sosial tentu saja siapapun bisa memposting dan mendapatkan banyak peminat dari produk. Namun, tentu saja ini bisa menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Banyaknya pesaing juga menjadi sebuah pertimbangan penting. Maka untuk meningkatkan penjualan, strategi pemasaran harus dilakukan melalui dari sekarang. Ada beberapa tahapan yang bisa jadi tips untuk melakukan pemasaran. Langkah untuk melakukan strategi pemasaran bisnis online bisa dilakukan dengan konsisten dan sesuai target. Maka langkah yang pertama adalah dengan membuat konten. Tentu saja harus dilengkapi dengan jadwal posting sehingga tidak terlalu spamming pada media sosial. Selain itu harus memperhatikan konten yang sedang tren. Dengan begitu maka akan meningkatkan pengunjung pada bisnis tersebut. Langkah untuk melakukan strategi pemasaran bisnis online bisa dilakukan dengan konsisten dan sesuai target. Maka langkah yang pertama adalah dengan membuat konten. Tentu saja harus dilengkapi dengan jadwal posting sehingga tidak terlalu spamming pada media sosial. Selain itu harus memperhatikan konten yang sedang tren. Dengan begitu maka akan meningkatkan pengunjung pada bisnis tersebut. Jika sudah melakukan hal di atas, maka tidak boleh terlupakan untuk melihat konten komputer. Hal ini memang penting untuk dilakukan. Dengan melihat pesaing, maka bisa memahami apa yang diinginkan pasar. Dan tidak kalah penting adalah melakukan interaksi kepada pengunjung. Hal ini membuat pengunjung merasa nyaman dan melakukan repeat order. Perhatikan influencer dan media buying. Dalam sebuah bisnis online, maka influencer akan menjadi lebih penting. Jika dulu sebuah iklan menggunakan artis untuk menarik konsumen, maka era itu sudah berakhir dan digantikan dengan influencer. Nantinya influencer akan dituntut untuk membuat sebuah konten yang kreatif guna menarik konsumen, sehingga sebuah produk mampu dipasarkan dalam sektor lebih luas. Namun cara lain untuk metode pemasaran adalah dengan menggunakan media buying, yaitu dengan memasarkan sebuah produk melalui media yang sudah dikenal. Cara ini akan lebih singkat untuk digunakan, bahkan penjual produk akan lebih meningkat dengan lebih cepat. Tidak hanya produk, melainkan juga bisa digunakan untuk memperkenalkan akun atau nama sebuah brand. Salah satu contoh abad 21 yang berbasis online dan telah mendunia yaitu penjualan produk lewat aplikasi Blibli.com. Blibli.com ialah salah satu bisnis e-commerce di Indonesia dengan model marketplace
C2C atau customer to customer, atau pelanggan dengan pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama yang lain. Demikian saja. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.